kalau pendidikan di Indonesia, termasuk dalamnya pendidikan Islam itu, dibangun sedemikian rupa, ditingkatkan kualitasnya, Ya. diberi sarana prasarana yang cukup. Di sini tempatnya pengembangan sains dan teknologi. Maksudnya adalah bagaimana mengadop nilai-nilai sistem pesantren itu ke dalam perguruan tinggi. Ini artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Dialog Pendidikan Islam yang berbahagia, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya dan juga mungkin bagi pemirsa ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan berdialog tentang pendidikan Islam bersama Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG, Rektor UIN Maliki Malang. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Prof, untuk berdialog bersama kami. Ya, sama-sama ya. Baik, Prof. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Oh iya. Oke. Kita ketahui bahwa awal masuknya Islam ini pendidikan berada di lingkungan yang disebut sebagai pesantren kalau itu, Prof, ya. Iya. Bisa dijelaskan pada saat itu karakteristik pesantren dulu itu bagaimana, Prof? Pesantren di awal Islam masuk ke Indonesia itu ditempatkan sebagai media dakwah ya. Untuk mengkader para calon dai, calon ulama, dan itu dilakukan oleh para penyebar Islam yang memungkinkan para penyebar Islam ini kemudian mengkonstruk sebuah lembaga pendidikan yang kalau dalam bahasa sekarang ya tentu non formal ya, yang lebih egaliter dan selain pendidikan agama dalam arti pemberian materi yang kaitannya dengan ajaran agama, tapi juga include di dalamnya ada pendidikan entrepreneurship ya, kemandirian dan wawasan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Berarti pada saat itu memang dicetak ini generasi Muslim ya, untuk bisa terjun langsung ke masyarakat ini, Bro. Betul. Misalnya Sunan Ampel ya, kemudian dan yang lain-lain ya. Misalnya Maulana Malik Ibrahim sendiri itu melakukan kegiatan pendidikan non formal yang kemudian disebut dengan pesantren ini. Dan ini punya wawasan secara sosiologis itu tidak terpisahkan dari masyarakat di mana pesantren itu ada. Dan ini amat sangat mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Tidak bersifat elitis ya. Tidak bersifat tidak teralinasi dari masyarakatnya. Tidak terpisah dari kehidupan keseharian masyarakat. Nah, dan kita tahu sendiri bahwa pesantren yang kemudian sampai sekarang itu bersama masyarakat dan mengadop dan memberikan warna nilai terhadap budaya masyarakat. Dan ini amat sangat penting ya, bahkan sampai sekarang ya, sangat penting. Oleh karena itu UIN Maulana Malik Ibrahim ini mengadop itu, mengadop budaya ma'had itu. Budaya pesantren pada saat itu. Budaya pesantren. Karena kita juga punya visi mewujudkan integrasi pendidikan tinggi misalnya ya. Ini kasus saja UIN ini. Antara pendidikan tinggi dalam bentuk perguruan tinggi dengan ma'had misalnya. Nah, maksudnya adalah bagaimana mengadop nilai-nilai sistem pesantren itu ke dalam perguruan tinggi. Ini artinya apa? Secara panjang pendidikan pesantren mulai awal masuknya Islam sampai sekarang. Nilai-nilai pesantren apa ini, Prof, yang akan dikembangkan di era pendidikan modern seperti ini? Minimal kalau sekarang yang pertama adalah
kedalaman spiritual, dan kedua keluhuran akhlak. Keluhuran akhlak. Jadi ya keluhuran akhlak di pesantren itu tidak hanya melulu mengajarkan bagaimana para santri itu pandai, tetapi juga mengamalkan apa yang mereka dapat dari pelajaran itu. Dan ini didasarkan oleh satu ajaran atau doktrin yang kuat dari Islam sendiri. Misalnya man alima amalan allamallahu ma la ya'lam. Tentu ini dalam konteks dulu orang di pesantren lama, misalnya 10 tahun, 15 tahun. Nah sekarang memang tuntutan zaman yang berbeda. Mungkin ya antara 3 sampai 6 tahun misalnya. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan tadi itu dalam rentang waktu seperti itu akan mudah merasuk ke dalam jiwa. Ada proses infiltrasi ya, nilai-nilai tadi itu ke dalam jiwa para santri. Karena apa? Bukan hanya domain kognisi, tapi domain afasi dan psikomotorik ini juga berjalan. Saya tidak kritik ya, tapi mungkin kita bisa banding dengan pendidikan sekolah lah atau madrasah ya tanpa pesantren. Itu biasanya yang menjadi sasaran lebih banyak kognisinya, tapi afeksi dan psikomotoriknya kurang. Nah pesantren itu berbeda. Tapi seiring perkembangan zaman dan teknologi semacam ini, Prof, ini masyarakat kecenderungan terhadap pesantren, pendidikan pesantren itu mengalami kemunduran. Ini ada fenomena apa ini? Kalau saya tentu kita harus buktikan secara statistik ya. Tetapi kalau saya mendengar dan berbicara dengan teman-teman kelas menengah ke atas, itu justru ingin anaknya itu terpenuhi semuanya kebutuhannya. Misalnya pendidikan yang bagus, dari sisi intelektualitasnya, tetapi dari moralitasnya juga bagus. Nah itu tentu pilihan-pilihan yang saya kira sangat ideal ya, seperti di Sabilillah kan punya pendidikan formal sekaligus punya pesantren. Itu kan menjadi pilihan. Apa buktinya? Mereka bayar mahal juga nggak ada masalah kan. Nah tentu ini menjadi problem kita bersama. Pendidikan berkualitas tetapi juga menjamin agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Nah ini apa tanda-tanda anak baik itu ya punya kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak. Dan ini betul dipesan oleh Nabi sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tugas dan fungsi tusi Nabi itu menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia. Pintar iya, pandai iya, tetapi akhlak ini tidak boleh ditinggalkan. Ini yang utama. Orang yang berakhlak tentu menghargai ilmu, menghargai orang yang berilmu, menghargai kerja dan kinerja dan sebagainya. Kalau seperti itu memang tadi dikatakan bahwa justru kalangan menengah ke atas ini. Kalangan menengah ke atas ya. Contoh misalnya kalau yang saya tahu di sini, putra putri dari kalangan menengah ke atas misalnya orang-orang yang bekerja di perbankan, teman-teman yang jadi pimpinan perguruan tinggi ya, di BUMN, itu pilihannya ke UIN Malang misalnya. Saya tanya mengapa bapak ibu memilihkan putra putrinya studi di Malang, di UIN Malang, karena mereka yakin bahwa anak-anaknya ke depan itu di samping terpenuhi kebutuhan intelektualitasnya, tapi juga moralitasnya. Mengapa moralitas? Karena ada ma'had, ada pesantren. Nah ini yang saya dapat. Meskipun tadi saya tidak melakukan riset ya dengan misalnya statistik, tapi yang saya lihat itu seperti itu. Dalam hal ini untuk mengarahkan pendidikan putra putrinya ini, orang tua ini merupakan sosok yang penting ini berarti Prof. Apakah nanti diarahkan ke pendidikan Islam yang lebih baik atau tidak? Ini bagaimana peranan orang tua ini, Prof? Sebetulnya sentuhan-sentuhan yang
sampai kepada orang tua itu, kemudian mengubah cara berpikir orang tua. Ya. Iya, iya. Sekarang ini mereka tidak hanya melulu membayangkan anaknya punya prestasi dan punya apa namanya, punya karir yang bagus. Nggih, nggih. Itu tidak cukup. Tetapi membayangkan anaknya punya karya yang bagus, menjadi orang terhormat yang bermanfaat bagi banyak orang, Nggih. tapi juga punya ilmu yang kurang lebih cukup bagi kebutuhan kehidupan di era sekarang ini. Nggih. Nah, kalau ini kita tarik, berarti mereka tidak cukup misalnya menjadi seorang dokter saja. Iya, iya. Tanpa dokter sekaligus dia seorang apa ya, agamis misalnya, orang yang dianggap punya akhlak dan menjadi uswa, menjadi teladan, menjadi model di masyarakat. Oke. Jadi ini mereka sendiri yang mengkonstruk apa namanya, profil ya, lulusan pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Iya. Jadi orang tua juga harus berperan penting ini, Prof. Sangat penting, ya, sangat penting. Dan apalagi sekarang ini mengakses informasi sangat mudah sekali ya, karena media itu begitu terbuka ya. Dan mereka tahu tantangan-tantangan hidup sekarang ini. Begitu besar ya, yang memungkinkan untuk menjadi menghadang atau menghalangi anak-anak untuk tumbuh sehat, tumbuh dengan lingkungan yang bagus, yang memungkinkan mereka menjadi anak-anak soleh, anak-anak baik. Nah, ini kan akhir ini juga ada fenomena baru di dunia medsos nih, Prof. Iya. Di mana ujaran-ujaran kebencian, paham-paham radikal ya, kalau kita boleh berkata seperti itu. Ini kan juga banyak bermunculan dengan merdekanya ini, Prof. Bagaimana ini dunia pendidikan mengatasinya, Prof? Itu juga tidak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa itu konsep dasar akhlaknya yang kurang. Iya, iya. Nah, jadi misalnya ya, kalau betul-betul orang memahami Islam, yang pertama dan utama itu akhlak tadi itu. Bahkan kita bisa mengajak orang lain, menyebarkan keyakinan kita, nah, menyampaikan risalah Islamiyah kepada orang lain. Ini pun dituntut dengan cara yang paling bagus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah itu mungkin paling sederhana adalah bijaksana. Bijaksana itu tidak marah, tidak menghujat, tidak apa namanya, sarkasme ya. Santun. Santun dengan santun. Semakin umat Islam itu santun, semakin baik terhadap orang lain semakin tertarik. Respect kepada Islam. Kalau kita sih baca misalnya di YouTube ya, nah tentu ini perlu di apa namanya, akurasinya perlu dilihat lagi ya. Kita lihat bahwa Islam di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju itu banyak orang tertarik. Karena apa? Mereka itu selalu tidak cukup hanya melihat tampilan umat Islam, tetapi juga melihat apa ajarannya. Nah gitu. Makanya mereka tertarik dan masuk Islam. Nah, Allah sendiri mengatakan pada Nabi Muhammad ya, andaikan engkau tidak apa? Misalnya Ghalidul Qalbi bilang faddu min haulik. Andai Muhammad engkau tidak apa namanya? Apa bahasa kita itu? Tidak toleransi, tidak santun. Pasti orang akan lari dari kamu. Ya. Makanya dalam era sekarang ini saya kira Islam menjadi solusi bagi bangsa Indonesia, yaitu mengajarkan rahmatan lil alamin. Ya. Kita hindarilah saling mencela, saling mencari kesalahan. Yang paling bagus adalah menutup aib orang dan kemudian saling membantu untuk bagaimana menjadi baik. Seperti para wali mendidik para santrinya di hati pesantren itu. Nah, apapun itu, misalnya paham radikalisme, saya kira saya tidak setuju kalau hanya didekati dengan kekerasan, tapi juga didekati dengan kesantunan, didekati mereka dibina, ya diajak dialog, ya. Nabi sendiri mencontohkan itu, bagaimana Umar itu kerasnya bukan main kan? Ya, dan lain-lain yang dulu menolak Islam,
artinya Islam dalam arti rahmatil alamin itu. Iya, iya. Tapi karena kesantunan Nabi, ya, karena apa namanya, lapang dada Nabi, Iya. mereka kemudian masuk Islam Tanpa kekerasan ini sekali lagi. tanpa kekerasan, ya, tanpa kekerasan. Dan jangan menghilangkan kekerasan dengan kekerasan. Saya berkali-kali sampaikan kepada khalayak, jangan menangani kekerasan dengan kekerasan. Itu tidak akan selesai. Iya, iya. Ya. Justru tambah ribut ya. Misalnya teroris dihantam dengan teroris, Oke. itu nanti akan terus seperti itu. Dan kita harus menjaga NKRI ini, warisan para kiai, para santri, para bangsa, dan kelompok-kelompok lain ya, yang tentu berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia ini, kita jaga. Kita selesaikan misalnya didekati dengan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kuncinya itu ada istilah tabayun itu, Bro. Ya, tabayun, tetapi jangan tabayun yang kemudian berimplikasi kepada permusuhan. Kan ada tabayun, tapi sebetulnya ini nanti menjadi keretakan. Iya, Dengan bijaksana seperti para kiai. iya, iya. Ya, para kiai yang dulu banyak orang kemudian apa ya, mengikuti kiai karena kiai sangat bijaksana tadi itu. Santun, kemudian tidak mudah menyalahkan orang misalnya, apalagi mencari-cari kesalahan orang, ini biasanya gitu. Nah, di era yang sekarang ini sangat demokratis, bahkan lebih dari demokrasi di negara-negara yang demokratis ya. Ya, tentu peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentu orang tua ini juga penting gitu. Jadi apa ya? Siapapun tokoh itu, apakah tokoh politisi, apakah tokoh apapun ya, harus introspeksi, jangan, tidak boleh terus-menerus seperti ini. Karena mereka dilihat oleh warga ini, Prof. Betul, itu pendidikan. Ya, karena bagaimanapun apa yang disajikan di media dan sebagainya itu bagi anak-anak kita itu pendidikan. Kalau cara menyajikan materi itu salah dan itu cenderung untuk menimbulkan reaksi yang negatif, ini akan terus. Jadi sebetulnya apa ya, kita berharap ya para tokoh yang punya pengaruh ya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh apapun, tokoh politik, tokoh pemerintahan ini harus apa ya, harus mengerem diri. Ya, tidak boleh mengumbar nafsu dan syahwat untuk bertengkar. Ya. Harus ada yang mau mengalah ini, Prof. Mengalah dan mengatur ya, mendekati ya, mendekati. Ya tentu masih banyak orang-orang yang punya perilaku semacam itu, masih banyak ya. Kita harapkan seperti itu. Ya bagi kita orang awam seperti saya dan mungkin yang lain itu berharap seperti itu. Kita berharap betul pada tokoh-tokoh ya agama, tokoh masyarakat, para pejabat di pemerintahan itu apa, calling down ya, calling down, jangan sampai apa namanya menimbulkan apa ya, kekerasan. Kekerasan itu nanti akan dibalas dengan kekerasan. Peranan pemerintah dalam dunia pendidikan Islam ini apakah sudah ideal atau gimana, Bro? Ya, pemerintah saya kira sudah mengupayakan ya dari berbagai sisi ya. Misalnya telah mendesain dengan undang-undang pendidikan ya. Kemudian memberikan fasilitas infrastruktur, kemudian dengan peraturan-peraturan dan lain sebagainya ya. Ini saya kira sudah upayanya sudah bagus gitu ya. Tapi tidak boleh berhenti, tapi tetap harus support terhadap dunia pendidikan. Nah, apalagi pendidikan di pesantren ya, atau pendidikan madrasah dan sekolah yang swasta misalnya, ini perlu disupport gitu ya. Kalau nggak support dana juga support hal-hal yang memungkinkan sekolah madrasah itu bisa berkembang. Ya ketepatan saya pernah menjadi ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur ya, saya agak tahu lah tentang kondisi objektif ya di lapangan bagaimana gitu. Dan banyak pahlawan pendidikan itu ya, mereka dengan pendapatan ya yang diperoleh dari para guru itu sangat minim. Tetapi mereka tidak peduli sih, tidak peduli dengan itu. Mereka semangat apa ya, pengabdian terhadap agama, bangsa dan negara ini cukup tinggi. Nah, ini pemerintah juga harus memperhatikan mereka juga gitu. Ya, karena apa?
pemerintah itu harus memanfaatkan kewenangannya untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Nah, ya, seperti yang ada dalam apa namanya kaidah-kaidah itu, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah misalnya. Penggunaan kewenangan seorang pemimpin untuk rakyatnya itu harus didasarkan untuk kemaslahatan. Ya. Jadi jangan sampai ada sekolah, madrasah, ada pesantren yang sampai ngemis-ngemis ke pemerintah. Pemerintah harus datang, wali kota, bupati, gubernur, gitu ya, para menteri, Pak Presiden sendiri harus tahu kondisi objektif dari pendidikan ini. Karena apa? Pendidikan itu amat sangat penting dalam menyiapkan generasi yang akan menjaga negara ini untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lain sebagainya. Terlebih pendidikan Islam nih, Prof ya. Oh ya, Karena pendidikan Islam ya. Bangsa kita. Dan apa namanya, upaya-upaya dengan manajemen yang bagus, pendidikan Islam akan lebih baik. Misalnya pendidikan di mana? Sabilillah. Nah, tapi jangan sampai hanya mengurus pendidikan yang itu saja. Hal-hal yang positif ditularkan kepada siapa saja. Agar semua pendidikan itu menjadi bagus. Kita tidak boleh bangga, wah seperti saya menjadi rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, saya hanya membanggakan UIN Malang. Ya, saya punya kewajiban juga apa yang baik di sini kita tawarkan pada yang lain, barangkali bermanfaat. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Ini penting, ini penting. Nah kalau ini bisa dilakukan maka kita bisa maju bersama-sama. Indonesia ini di tangan kita. Berarti bukan hanya pemerintah saja ini tanggung jawabnya. Oh bukan, misalnya peranan para agnia misalnya ya, orang-orang yang punya harta banyak jangan bakhil, jangan medit. Ya, sebagian berapa? Jangan hanya 2,5%. Itu minimal ya. Itu ya. Minimal mestinya 10% dari hartanya disumbangkan untuk membangun pesantren, membangun madrasah, ya membangun pendidikan-pendidikan yang lain ya. Kalau dengan ini dilakukan, maka ya pendidikan itu akan maju. Kalau pendidikan maju, negara ini maju. Ya, negara ini maju. Ya, misalnya kayak UIN Malang ya, yang saya tahu. Kita punya fakultas kedokteran, ada pendidikan dokter, ada farmasi. Kita punya saintek, ada fisika, kimia, biologi, ya, teknologi informasi. Ada fakultas-fakultas lain, ada FK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada humaniora. Semua ini akan menghasilkan alumni lulusan yang nanti akan menyangga menjadi apa namanya penguat dari negara ini. Dan ini penting diperhatikan. Oleh karena itu saya juga berharap dari misalnya pemerintah, para orang-orang yang pengusaha yang punya kelebihan, datang, jangan diminta, datang untuk memberi. Harus punya kesadaran juga. Punya kesadaran ini. Karena apa? Investasi ini investasi yang sungguh-sungguh. Idza mata ibnu adama in qata a'malu illa min salasin. Shadaqatan jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqatan jariyatin, shadaqah jariyah. Misalnya mau bangunkan misalnya di taruhlah yang saya tahu misalnya, wah ini UIN Malang ini mau bangun rumah tahfidz, perlu dana yang banyak. Tidak usah diminta, sudah datang, tawarkan. Nah, tentu dengan kepercayaan, dengan amanah ya, harus dijaga betul-betul, dengan prosedur yang tidak disalahkan dan lain sebagainya. Begitu juga disabilillah. Ya. Kalau ada orang yang punya harta berlebih misalnya, kasih ke sabilillah untuk membangun pendidikan lebih luas lagi. Atau yang lain, sekolah atau madrasah yang lain. Nah, saya sendiri seperti yang saya sampaikan, pernah menjadi ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur. Tahu persis, banyak sekolah-sekolah yang sungguhnya amat sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kalau ini saling membantu, itu artinya membantu negara. Membantu madrasah atau sekolah Ma'arif misalnya ya. Nah, atau Muhammadiyah atau yang lain ya. Itu adalah investasi terhadap Indonesia ini. Karena apa? Mereka ini akan menghasilkan orang-orang yang terbaik yang akan digunakan untuk kepentingan memajukan Indonesia. Dan
Dan juga investasi akhirat ini Prof. Akhirat lagi, akhirat Oke. lagi itu. Oke Prof, mungkin yang terakhir Ya. apa, memperhatikan kondisi Indonesia saat ini. Ya. Apakah Prof punya suatu keyakinan atau optimis bahwa dunia pendidikan Islam di Indonesia ini akan berkembang, Prof? Oh, saya yakin betul bahwa Indonesia itu akan menjadi pusat pendidikan dan peradaban dunia. Jadi kalau sekarang masihlah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, China ya. Tetapi kalau pendidikan di Indonesia, termasuk dalamnya pendidikan Islam itu, dibangun sedemikian rupa, ditingkatkan kualitasnya, diberi sarana prasarana yang cukup. Di sini tempatnya pengembangan sains dan teknologi itu. Di sini tempatnya orang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dia masa akan datang. Ya. Teman-teman kita ini banyak yang pinter, betul ini. Ya. Nah, tinggal, sekarang ini difasilitasi, diberi stimulus ya, diberi kesempatan untuk ini. Dan jangan hanya melulu mikirkan politik. Pendidikan ini penting. Nanti kita hanya bentrok masalah politik ini. Pendidikannya ini dilupakan. Padahal ini yang paling menjadi harapan di masa yang akan datang. Taruhlah silakan ada pilkada, ada pilpres silakan. Saling mendukung silakan karena itu demokrasi. Tapi siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya, wali kota, bupati, dan apapun itu. Tapi jangan lupakan pendidikan masyarakat ini. Jadi meskipun ini milik NU, tapi tanggung jawab juga negara untuk membantunya. Sabilillah itu mungkin milik yayasan, tapi karena ini adalah Indonesia, perlu dibantu. Dan didukung oleh masyarakat ini. Makanya kita perlu misalnya, ya ketemu misalnya ya, misalnya para rektor, para tokoh-tokoh masyarakat untuk membincang itu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kita semua, oleh bangsa ini, oleh pemerintah untuk membantu agar cepat-cepatnya. Dan jangan saling menyalahkan. Kita sama sangat sedih gitu ini melihat, membaca dan sebagainya. Kenapa ini potensi ini ditarik untuk mengembangkan pendidikan misalnya. Tidak semua terkonsentrasi ke politik. Ya. Agama juga dibawa ke politik. Agama dibawa politik. Pendidikan di bawah politik jangan. Eman ini ini saling ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya. Oleh karena itu Allah melalui Nabi Muhammad sesungguhnya memberi nasihat kepada umat manusia. Yang pertama agar bertuhan dengan benar. Ya. Saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kerukunan penting, meskipun beda partai, beda ormas ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada partai ini, partai ini, partai ini. Jangan sampai kemudian partai-partai, ormas-ormas ini menjadikan konflik. Ini harus dihindari. Harus kita mohon dengan sangat hormat para tokoh, para kiai, ya tokoh-tokoh agama ini, ada yang ngerem, jangan jangan saling menyalahkan, jangan saling mencari kesalahan, jangan suka SMS, senang melihat orang sengsara, susah. Ini sekarang ini sangat, dan ini tidak lepas dari pendidikan. Sekali lagi pendidikan. Tidak lepas dari pendidikan, karena pendidikan sangat luas, seluas kehidupan manusia. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pemirsa dialog pendidikan Islam ini juga tercerahkan ya. Dengan dunia pendidikan, apalagi pendidikan Islam, karena tadi dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Dan siapa yang mempelajari agama tentunya akan memperoleh nasihat-nasihat yang baik dan akan menjadi orang yang baik. Demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.